sudah jelas ya. Suara sudah jelas, kemudian sudah menunjukkan 7.30. Kita langsung saja ke materi kita hari ini ya. Jadi saya ditelepon oleh Pak Bupati untuk sharing ya tentang menentukan target audiens, dan saya juga di sini bukan mengguru ya, karena saya yakin ini banyak masta-masta ya. Ini hanya hal-hal basic aja yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk dibagikan. Jadi ya untuk ini ya. Oke. Chrome tab-nya. Oke. Saya lagi karena belum kebaca kalau begini ya. Nah, kalau begini udah kebaca. Bentar, share screen. Nah, oke. Ya harus dalam bentuk ini dulu. Remove dulu. Oke. Saya ini dulu ya. Oke. Oke. Jadi malam hari ini kita akan sharing tentang apa? Ini ya. Nah, jadi kita akan ngobrol ya kurang lebih 45 menit ke depan tentang target audiens ya, teman-teman semua, apalagi yang saat ini lagi menjalankan iklan gitu ya, karena ini hal yang hal yang sangat ini juga ya. Saya hilangkan dulu show-nya, saya hilang komen, saya hilangkan show-nya dulu. Dan more. Oke. Komen. Oke. Nah, jadi enggak. Oke. Masih ada komen. Show-nya mana tadi? Si Facebook. Oke. Nah, gitu. Oke, ya. Jadi malam hari ini kita akan sedikit kupas ya tentang hal yang sebenarnya juga dibilang nggak dibilang penting, tapi juga penting gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang iklan ya, teman-teman semua itu banyak sekali komponen-komponen yang memang harus kita pelajari ya, harus kita pahami, dan memang butuh pengulangan ya, butuh belajar berulang-ulang sampai benar-benar mahir gitu ya. Saya lihat banyak seperti kayak para masta di Keling saat ini yang memang benar-benar mereka bisa membuat iklan yang benar, kemudian bisa betul-betul iklannya profit, bahkan bisa dilipat gandakan gitu ya, dikalikan dengan angka yang lebih besar. Saya lihat mereka adalah orang-orang yang memang sudah terjun lama di dunia advertiser gitu ya, khususnya beriklan. Nah, malam hari ini ya kita akan sedikit sharing ya tentang target audiens di Facebook Ads gitu. Nah, banyak pertanyaan di acara-acara training ya, training PDNN gitu ya, banyak yang sering nanya tentang target audiens gitu. Nah, sebenarnya saya juga merasakan ya di awal ketika kami beriklan ya, kurang lebih setahun setengah yang lalu kami beriklan, audiens ini sebenarnya menjadi hal yang selalu kami pertanyakan gitu ya, bagaimana sih kita menentukan audiens yang benar-benar tepat sasaran gitu ya. Karena kalau kita bilang pengguna Facebook ya secara umumnya itu sangat luas gitu ya. Kalau kita hitung totally, kita lihat di audience insight di Facebook ya, kurang lebih di Indonesia saja ada 150 juta pengguna daripada akun Facebook itu sendiri.
ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya ketika kita beriklan, ya kan, dengan produk tertentu, kita bilang saja mungkin ya di Keling ya, di kita produk yang sering kita iklankan seperti kacamata, kemudian mungkin ada Black Jam, kemudian ada produk yang lain ya seperti Kimen atau Kbrief, ada yang sekarang lagi testing apa namanya Kawis brand gitu ya, atau produk-produk apa aja lah yang akan Anda iklankan gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah market daripada produk kita ini akan dibawakan akan disasarkan atau akan disampaikan kepada siapa kayak gitu ya. Nah, karena di Facebook Ads sendiri, di Facebook sendiri, kalau kita lihat audiens itu sebenarnya mungkin kita berpikir ya, bertanya gitu, bagaimana Facebook bisa mengklarifikasikan audiens sih sebenarnya kayak gitu ya. Nah, kalau dulu kita tahu ada namanya behavior daripada Facebook, kemudian demografi daripada Facebook gitu ya, kemudian apa namanya lokasi gitu ya, atau tempat gitu ya. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan akun pribadi kita ya. Jadi dari situlah Facebook mengkolom-kolomkan gitu ya. Jadi Facebook punya sebuah apa namanya chip ya yang disebut dengan pixel ya kan. Nah, pixel ini akan membagi-bagi gitu ya, orang-orang yang kategori ini, orang-orang yang suka ini, orang-orang yang tempatnya di sini, orang-orang yang kebiasaannya ini ya. Disitulah Facebook membagikan gitu ya, membagikan data-data tadi itu gitu ya. Jadi ketika kita beriklan gitu kan, Facebook udah sediakan tuh semuanya gitu ya. Nah, cuma pertanyaannya dengan produk yang kita miliki gitu ya, seperti kacamata tadi gitu ya, kemudian Black Jam dan produk lainnya, ya kan, apa namanya, itu apa namanya sangat ini gitu ya. Artinya ini produk saya mau iklankan ke siapa gitu. Contoh yang lagi tren kita ya, saya sendiri sering iklan kacamata. Apakah kayak kalau saya iklan kacamata, audiens saya pengguna kacamata kayak gitu kan? Nah, artinya kita akan akhirnya berpikir sempit gitu. Nah, terus audiensnya siapa lagi gitu kan? Kalau saya klik kacamata aja dengan usia sekian itu luas banget kayak gitu kan. Nah, ternyata ya kan, guys, semua teman-teman, ada cara yang sangat mudah gitu ya, sangat mendasar, dan ini kalau Anda terapkan ini sangat bisa Anda gunakan untuk beriklan produk apapun ya. Produk apapun Anda bisa, karena dari sini sebenarnya fundamental daripada audiens atau targeting kita itu dibentuk ya. Jadi kita sebagai seorang advertiser itu harus paham benar ya kan, arahnya kemana atau siapa target audiens yang mau kita sasar gitu ya. Oke. Nah, kita bicara apa namanya? Slide berikutnya adalah itu ya. Pakai interest apa gitu ya kan. Jadi kita udah siap beriklan, modalnya sudah ada gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah interestnya apa nih, friend? Saya mau produk kacamata gitu. Apa saya tulis kacamata gitu aja ya kayak gitu. Nah, ini yang kadang membuat banyak advertiser atau orang-orang yang beriklan ya kan tanpa dipahami, dimulai dengan basic pengalaman ilmu atau mungkin punya mentor atau ikut seminar atau ikut training kayak gitu ya. Asal kopas-kopas mungkin lihat di ini, oh begini, kemudian langsung aja beriklan, akhirnya boncos gitu ya. Gitu, karena menentukan audiens yang tepat itu adalah salah satu strategi juga untuk kita bisa apa namanya menghemat budget, kemudian juga bisa lebih ini ya, lebih bonafit dalam arti manajemen kita bisa akan lebih terukur gitu ya. Contoh gitu, Anda punya budget yang sangat kecil, kemudian audiensnya atau budget Anda contoh 15.000 per hari gitu ya. 15.000 per hari, kemudian mindsetnya adalah harus closing gitu ya, sedangkan audiens Anda luas sekali gitu ya, kemudian nggak sabaran gitu ya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah akan berhenti di tengah jalan atau menyalahkan gitu ya. Oh, ternyata iklan tuh nggak maksimal gitu ya, ternyata yang masuk adalah ale-ale gitu. Bisa jadi karena memang prosesnya dari situ dulu. Tapi yang terpenting malam ini adalah yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semua adalah kita harus benar-benar tahu gitu ya latar belakang daripada produk yang kita target apa yang kita iklankan ini, audiens yang tepat tuh seperti ini loh gitu loh ya kan. Nah, sekarang kita lihat tuh
Nah, ini ya, dari sini, ya kan, fundamentalnya dulu, gitu. Jadi latar belakangnya audiens itu kita akan target atau kita akan sasar itu seperti apa, gitu ya. Jadi dari sini dulu, kita ngomongnya dari sini dulu. Ini adalah alasannya gitu. Kita ingin memilih apa audiens itu, gitu ya. Nah, yang pertama kita harus mengenal fitur dan benefit daripada produk yang akan kita jual gitu ya. Nah, makanya product knowledge itu sangat penting. Contoh sederhananya di kita ya, di Keling adalah kacamata gitu. Nah, ketika teman-teman semua ingin beriklan kacamata, teman-teman yang pertama harus paham adalah fitur daripada kacamata dan benefit daripada kacamata ini apa gitu ya. Oke, kita akan ngomong lebih spesifik lagi gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan ini gitu ya, fitur. Nah, gitu ya. Jadi fitur adalah apa yang ada di sebuah produk itu, gitu ya. Apa yang ada di sebuah produk, misalnya kemasannya gitu ya. Contoh kacamata, Anda bisa bayangkan dong kemasan kacamata itu kayak apa? Elegan pastinya, benar nggak? Kemudian bentuknya, ya kan? Kemudian apalagi berat, ya. Kemudian ukuran, kemudian warna, kemudian desainnya, kemudian harganya, ya, cara pembayarannya. Nah ini pokoknya yang berkaitan, intinya yang berkaitan semua dengan fitur daripada produk tadi itu, ya, itu adalah sebuah nilai atau value yang sebenarnya bisa kita jual gitu ya. Nah makanya maksudnya begini teman-teman, kalau teman-teman semua sudah pahami fitur daripada produk itu, ya kan, nanti kedepannya akan mengiklankan produk apa saja, teman-teman pasti akan bisa menentukan audiensnya gitu, ya kan, karena sudah tahu oh manfaat atau fitur daripada produk saya ini ketimbang mungkin produk yang di luaran sana ini seperti ini gitu. Ya contoh kemasannya kita lihat produk kita kemasannya udah bagus, ya kan, bentuknya juga dia bermodel-model gitu ya. Kemudian beratnya nih, ya kan, kacamata Kaio Nano yang reguler dan premium 5 itu dari bahan turbo itu ya, bahan ringan itulah intinya, saya lupa nama ilmiahnya. Nah yang jelas itu akan membuat orang lebih nyaman gitu ya, seperti yang saya pakai ini Kaio Nano sunglasses gitu loh. Kalau dibandingkan dengan kacamata di luaran sana yang bahannya mungkin hanya bahan-bahan biasa gitu ya, itu akan terkesan makainya itu sakit karena dia bahannya lebih keras gitu ya. Nah tapi dengan produk yang kita miliki, contoh seperti Kaio Nano yang ada di Keling gitu ya. Nah dengan berat dan ukuran dan bentuk yang lebih eksklusif gitu ya, dengan lebih nyaman, ini adalah nilai daripada produk itu sendiri gitu ya. Jadi value-nya itu ada gitu. Kemudian desainnya juga ada yang bentuk kotak gitu ya, kemudian ada yang bentuk bulat gitu ya. Nah itu adalah fitur ya daripada produk itu sendiri. Kemudian harganya ya, harganya juga terjangkau gitu. Artinya orang yang mungkin dia nggak bisa yang harga jutaan, kita bisa ada penawaran premium 5 dengan 910 atau 868, atau ketika dia mungkin belum bisa, kita bisa tawarkan lebih rendah lagi kayak Nano reguler gitu. Artinya ini satu nilai jual gitu ya, fitur daripada produk contoh kacamata tadi ini ternyata luar biasa gitu ya. Harganya itu bisa dijangkau oleh semua orang kayak gitu, semua kalangan. Kemudian cara pembayarannya, nah ini yang luar biasa gitu ya. Keling sendiri dengan websitenya yang luar biasa, Kinet, ya kan, dia menyediakan fitur COD gitu ya, atau bisa bayar di rumah gitu. Nah teman-teman semua, ini adalah nilai jual ya kan, nilai jual yang sebenarnya bisa kita pasarkan atau bisa kita jadikan untuk fundamental menentukan audiens kita siapa gitu ya. Jadi sampai sini bisa ditangkap ya, jadi sebelum saya menentukan target audiens saya, ya saya harus tahu dulu fitur daripada produk yang saya jual ini apa aja. Ya, contoh yang kacamata tadi kemasannya oke, ya kan, kemudian bentuknya juga ada yang kotak, ada yang bulat. Mungkin yang milenial suka yang bulat, kita bisa tawarin juga yang bulat ya, premium 7 gitu ya. Kemudian profesional juga gitu ya, nggak kalah ketika orang mungkin mau ke kantor juga bisa pakai gitu ya. Nah,
Kemudian juga beratnya sangat ringan, ukurannya ya, warnanya juga gitu ya, ada warna pink. Nah ini kan warna-warna feminim gitu ya, warna feminim banget gitu. Jadi bagi perempuan-perempuan yang Hello Kitty, nah gitu ya, perempuan-perempuan yang Hello Kitty ketika disebutin warna pink itu udah kayak ibaratnya udah gue bungkus deh gitu, nggak usah jelasin manfaatnya, pokoknya warna pink gue beli kayak gitu. Nah ini adalah fitur teman-teman, fitur daripada produk tadi itu. Jadi sebelum kita beriklan, menentukan audiens kita apa ya, kita harus tahu dulu fitur daripada produk kita. Nah kemudian kita ngomong lagi yang berikutnya adalah benefitnya gitu ya. Benefitnya. Nah, sekarang ya kita lihat benefit sendiri apa gitu. Benefit adalah manfaat dari suatu fitur yang dirasakan oleh pembeli atau konsumen ya. Contoh yang tadi ya kan, yang banyak tadi fitur-fitur yang bisa kita jual daripada contoh kacamata tadi ya kan, kacamata Kaio Nano ringan itu adalah bagian daripada fitur membuat lebih nyaman dan casual. Inilah benefit yang bisa kita tawarkan gitu ya. Jadi bisa dipahami ya teman-teman ya, mana fitur dan benefitnya. Jadi setiap produk yang ingin kita jual, kita harus tahu dulu fiturnya seperti apa daripada produk itu, kemudian benefitnya seperti apa, apapun produknya. Anda mau produk yang lain seperti mungkin kayak original Black Jam, atau mungkin Kimen, atau mungkin Black Jet, atau mungkin Omega Squat, atau mungkin K-Kids, pahami dulu ya kan fitur gitu ya. Jadi contoh kayak Omega Squat bentuknya kapsul, nah ya kan, jadi nyaman dipakai, dia walaupun jatuh pun nggak pecah. Ada di luaran Omega Squat yang dari bahan botol gitu ya, dalam bentuk botol gitu. Jadi kalau jatuh bisa pecah gitu. Nah, tapi Omega Squat yang ada di Keling itu bentuknya dalam bentuk kapsul soft gel gitu ya. Jadi aman gitu, mudah dibawa kemana-mana. Nah, ini adalah yang saya maksud dengan fitur. Jadi untuk tahap menentukan target audiens ya guys semua, yang pertama yang harus masuk di otak bawah sadar kita adalah ini produk apa fiturnya, ini produk benefitnya apa buat pelanggan atau konsumen kita. Ini kita harus pecahkan dulu. Anda bisa ngambil kertas ya, nanti di sini ada contoh kasus ya, bagaimana kita menentukan benefit dan fitur suatu produk. Nah, setelah kita udah selesai dengan urusan itu ya kan, barulah nah ini ya, ini contoh studi kasusnya gitu ya. Ini contoh studi kasus. Contoh saya mau beriklan kacamata Kaio Nano gitu ya. Di sini ada Kaio Nano Sunglasses, ada premium 7, ada premium 5, ada Kaio Nano reguler gitu ya. Nah, contoh kasus gitu ya. Nah, sekarang kita pecahkan nih. Kalau saya mau beriklan kacamata Kaio Nano gitu ya, bagaimana menentukan benefit dan fitur daripada produknya. Nah, ini teman-teman. Nah, ya kan? Nah, jadi ya kan kita menentukan dulu fiturnya ya, fitur-fitur. Kalau Anda lihat di sini yang bagian pertama saya ketik itu ya, ada ringan di situ, kemudian banyak motif ya, dan harganya juga variabel, kemudian banyak warna juga, ada biru, ada ungu, ada pink gitu ya. Kemudian ada yang mix black pink, kemudian ada black purple, ada kombinasi warna gitu ya. Kemudian juga stoknya banyak ya, stoknya banyak. Kita lihat produk kita ini sangat banyak sekali ya. Anda mau belanja di Kinet nggak dibatasi ya, ini artinya satu kekuatan atau satu fitur daripada produk kita gitu ya. Kemudian bisa COD tadi, mengenai pembayaran, bisa bayar di rumah, artinya ketika orang-orang yang mungkin belum biasa belanja online ya kan, ini pun akan mudah kayak gitu ya. Nah, kemudian fitur-fitur ini benefitnya apa gitu ya, manfaat daripada fitur tadi atau benefit ini sendiri apa gitu. Kalau kita bilang ringan berarti nyaman dipakai, ya kan, nyaman dipakai. Nah, teman-teman nanti di langkah ketiga akan ketemu nih jawabannya. Ya, nyaman dipakai artinya siapa aja bisa menggunakan gitu ya. Artinya kadang orang kan ada yang ilfil ketika menggunakan kacamata. Saya nggak cocok pakai kacamata, saya nggak nyaman, kadang-kadang sakit tuh karena ada yang besi dan segala macamnya gitu. Nah, fitur daripada Kaio Nano ini sangat luar biasa sehingga benefitnya
ya kan manfaatnya bisa dirasakan gitu ya oleh konsumen kita gitu. Nah, kemudian motif, ya ada yang bentuk bulat, ada yang bentuk kotak gitu ya, sehingga orang-orang yang mungkin kesannya mau profesional atau kerja di kantor, atau orang-orang yang memang mereka seorang marketing yang membutuhkan kacamata, atau seorang dokter, atau seorang dosen, atau seorang guru gitu ya, mereka akan tetap lebih terkesan profesional gitu ya dengan menggunakan kacamata Kaiyo Nano. Nah, kemudian harganya juga variabel dari yang bawah sampai yang atas ya, di atas 1 juta pun ada gitu. Bahkan kalau dibanding oleh kacamata di luaran yang cuma menang brand ya kan, kandungan Kaiyo Nano-nya pun belum tentu ada, itu jauh lebih mahal gitu. Nah, artinya ini ada fitur dan benefit yang bisa kita tawarkan kepada calon konsumen kita gitu, teman-teman ya. Nah, kemudian berikutnya, fitur berikutnya adalah pilihannya banyak warna ya, pilihan banyak warna, apalagi warna pink, ini kan feminim banget gitu ya. Nah, artinya kalau teman-teman punya sebuah produk yang benar-benar benefitnya adalah feminim, berarti sudah bisa muncul di pikiran kita orang-orang yang suka feminim itu seperti apa gitu. Ya, otomatis orang-orang yang suka dengan stylish, orang-orang yang suka dengan fashion, ya kan, atau orang-orang yang suka dengan drakor gitu ya, milenial sekarang yang suka dengan apa namanya drama Korea gitu. Nah, ini sebenarnya adalah satu audiens yang kita berikan penawaran gitu ya, dengan benefit daripada produk kita yang ada warna pinknya gitu. Nah, kemudian stoknya juga banyak. Nah, di sini kalau kita bicara fitur daripada produk saya Kaiyo Nano ini adalah salah satu fiturnya adalah stoknya banyak banget. Artinya ketika teman-teman mungkin ketemu dengan reseller atau ketemu dengan penjual online, kita bisa rekrut dong. Kenapa? Kita nggak khawatir dengan produk, kita nggak khawatir dengan stok, karena stok kita banyak banget gitu. Nah, artinya ini satu kesempatan yang kita bisa gunakan untuk merekrut reseller atau online shop di luaran sana gitu ya. Nah, artinya udah mulai ketemu tuh arahnya tuh, ya toh, benefitnya, kemudian fiturnya udah tahu benefitnya apa, kita akan tahu untuk siapa. Kemudian juga COD. Ya, kita tahu orang-orang yang mungkin masih belum biasa belanja online, atau mungkin orang-orang yang dia tanya tuh COD datangnya hari berapa hari gitu, kita bilang 3 sampai 5 hari Kak, dia perhitungan gajiannya setelah 5 hari gitu ya. Oke Mbak, saya COD aja gitu, hari ini saya COD, di input 3-5 hari, pas keluar gajian gitu ya, nah saya akan bayar. Nah, artinya orang-orang yang kelas ekonomi seperti apa, yang karakternya seperti itu juga bisa menjadi target audiens kita teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya gitu ya. Oke, tahap berikutnya. Nah, ini ya kan, ya yang tadi tahap pertama kita sudah menentukan ya kan, mengenal benefit dan fitur daripada produk kita udah tahu kekuatan dan keunggulan daripada produk kita udah tahu ya kan, dengan skema tadi itu kita udah bikin fitur-fiturnya apa aja, kemudian benefitnya atau apa yang dirasakan oleh konsumen itu apa aja. Di situ kita sudah bisa membayangkan teman-teman, siapakah orang-orang yang cocok untuk saya tawarkan fitur dan benefit ini ya, siapakah orang-orang yang mau merasakan gitu ya benefit daripada produk ini ya. Jadi kita lanjut skema yang tadi ya. Kalau yang di atas tadi adalah pertanyaan ya, untuk siapa. Nah, sekarang ya kan di di tahap berikutnya kita akhirnya memecahkan sandinya gitu ya. Jadi orang-orang yang suka dengan suka dengan yang nyaman, kemudian bisa dipakai kemana-mana, itu adalah orang-orang yang suka traveling, ya kan? Orang-orang yang suka jalan-jalan, orang-orang yang suka berwisata gitu ya, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan seperti itu adalah orang-orang yang membutuhkan benefit daripada produk kita tadi itu. Ya, kemudian banyak motif dan harga yang terjangkau. Nah, yang tadi saya bilang motifnya ada yang kotak, ya kan, ada yang bulat, kesan profesional pun tetap ada. Nah, orang-orang yang mau terkesan profesional ini siapa gitu ya. Jadi kita mulai bayangkan tuh, oh,
orang-orang yang biasa muncul di public figure atau tiap hari ketemu banyak orang, atau tiap hari dia mengisi seminar, atau tiap hari dia ngisi training gitu ya. Orang-orang inilah mereka juga membutuhkan benefit daripada produk kita. Contoh di sini ya, seorang profesional gitu ya, karena benefitnya ini membawa orang lebih percaya diri. Contoh ada pegawai kantoran, ada seorang trainer, ada dokter, ya kan, ada PNS, ya kan, ada karyawan bank mungkin, ada guru, ada dosen, dan masih banyak lain lagi, ya kan teman-teman ya, yang artinya orang-orang yang memang butuh dengan fitur daripada produk benefit daripada produk kita tadi. Ya, kemudian berikutnya adalah kita bilang yang tadi fiturnya adalah warnanya ada warna pink, kemudian banyak varian ya. Benefitnya bisa lebih stylish, bisa lebih fashion dan feminim. Itu adalah benefit atau nilai value yang kita tawarkan. Nah, orang-orang yang suka dengan hal seperti ini siapa? Nah, ini ya kan, hijabers gitu ya, kemudian pastinya wanita, kemudian modeling gitu ya. Mereka pasti suka selebgram gitu ya, karena mereka sering narsis di media sosial gitu ya. Kemudian orang yang suka dengan drama Korea gitu. Nah, ini orang-orang seperti ini otomatis dia paling suka banget dengan hal-hal yang kesannya modis, stylish gitu ya. Nah, dia paling suka banget dengan hal-hal seperti itu. Nah, artinya orang-orang ini punya potensi besar untuk kita tawarkan benefit daripada produk kita. Ya kan? Nah, kemudian yang berikutnya contoh banyak stok yang tadi saya bilang. Artinya kita bisa menawarkan kepada calon reseller. Nah, siapa calon reseller ini? Orang-orang yang aktivitasnya menjual di media sosial seperti online shop mungkin, ya kan? Atau orang yang aktivitasnya suka menggunakan media sosialnya untuk marketing mungkin gitu ya. Nah, ini bisa kita explore lagi ya, teman-teman ya. Artinya yang penting kita udah tahu tuh, produk kita salah satu kekuatannya adalah produknya banyak. Jadi saya nggak apa-apa dong gitu ya, ketemu reseller di luaran yang dia mau langsung nyetok banyak, saya nggak khawatir gitu ya. Nah, mereka-mereka ini biasanya adalah seorang reseller atau seorang online shop, atau mereka adalah seorang digital marketing gitu ya. Nah, ini adalah orang yang akan kita tawarkan juga gitu. Orang yang akan merasakan benefit daripada produk kita tadi itu. Nah, kemudian bisa COD ya, bayar di rumah gitu ya. Benefitnya bisa bayar di rumah. Yang tadi saya bilang ya kan, orang mungkin tidak bisa langsung transfer. Ya enggak? Nah, dia nunggu gajian tuh tanggal 30, ya kan? Nah, pertanyaan kalau udah ketemu nunggu gajian berarti siapa? Mereka adalah orang yang kantoran atau buruh ke pabrik, ya kan? Atau orang-orang yang kerja di BUMN dan segala macam gitu ya, nunggu gaji gitu, atau orang-orang yang ekonominya menengah kayak gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini pun bisa kita tawarkan profit daripada produk kita. Bapak nggak usah khawatir, Ibu nggak usah khawatir Bu, kalau memang nanti lusa atau besok atau 3 hari lagi baru beli, karena kita ada layanan COD, Bapak Ibu bisa bayar di rumah. Sesuaikan saja kapan Bapak Ibu ada duitnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa menjadi benefit yang juga mungkin akan menjadi satu nilai jual daripada produk kita gitu ya. Luar biasa. Nah, artinya ternyata kalau kita pahami fitur daripada produk kita apa, benefit daripada produk kita apa, kemudian kita tahu ya kan. Yang kedua tadi bahasanya adalah kita tahu gitu ya, produk kita ini untuk siapa gitu ya. Setelah itu, setelah kita tahu produk kita ini untuk siapa, nah disitulah teman-teman akhirnya kita akan merumuskan audiens untuk iklan kita gitu ya. Jadi ketika kita beriklan, kita harus melalui tahap-tahapan ini untuk menentukan siapa market atau sasaran daripada audiens kita yang betul-betul bisa sesuai dengan sasaran yang kita tawarkan ya, atau produk yang kita tawarkan. Nah, kemudian ya teman-teman ya, step yang kedua adalah menentukan siapa. Jadi setelah fitur dan benefitnya kita tahu ya, kemudian dengan siapanya kita tahu ya. Nah, yang berikutnya adalah itu ya, kita mulai menerjemahkan ke bahasa Facebook ya kan, kayak gitu. Ya, kita mulai menerjemahkan ke bahasa Facebook. Nah, ini yang selalu jadi kendala. Ketika orang tidak memahami fitur, benefitnya apa, kemudian belum bisa memecahkan, ya kan,
produknya untuk siapa, kemudian tiba-tiba langsung beriklan gitu ya. Akhirnya ketika beriklan, setelah memilih kampanyenya, masukkan gambar, diarahkan untuk mengisi audiensnya, ya asal isi, kayak gitu ya, kayak asal isi aja gitu, karena tidak punya fundamental daripada story, daripada latar belakang produk ya yang akan mau dia saleskan atau mau dia jualkan. Nah ini ya, jadi yang terakhir, karena kita mau beriklan di Facebook, otomatis dong ya kita harus masukkan ini ke dalam bentuk. Nah saya yakin nih ya teman-teman pasti udah kenal nih semua nih ya kan, kayak gitu loh ya kan. Nah ini di apa namanya, di adset ya, kalau di Facebook itu di adset sederhana, di situ cuma masukin apa namanya tanggal usia gitu ya, kemudian lokasi gitu kan, kemudian kita bisa menentukan target audiensnya, kita bisa menentukan umurnya ya. Nah di sini gitu. Nah jadi artikan ke dalam bahasa mesin Facebook gitu loh ya kan. Jadi yang tadi itu contoh gitu, kita udah tahu fitur kita produknya nyaman dipakai, simple gitu ya. Kemudian pasti yang menggunakan adalah orang-orang yang suka aktivitas tinggi atau orang yang suka traveling. Kemudian ketika kita ngiklan, kita ngomong sama Facebook, saya mau dong ngiklan sasarkan kepada orang-orang yang suka jalan-jalan, ya, gitu. Nah Facebook juga nggak akan ngerti gitu. Nah maksudnya pecahkan ke dalam bahasa Facebook, ya, ke dalam bahasa mesin tadi itu gitu, ya, dalam bahasa mesin mungkin namanya adalah nah contoh traveling. Nah ini ya maksudnya ya. Nah dalam bahasa Facebook ini maksudnya kita terjemahkan ke dalam bahasa Facebook ya, kita masukkan usianya 30 sampai 35 tahun contoh ya, karena mungkin orang-orang ini sudah bekerja dan mereka butuh liburan setiap bulan sekali atau mungkin 2 minggu sekali mereka butuh liburan ya, sampai usia 55 tahun. Ini hanya sebagai sampel aja, nanti teman-teman bisa eksplorasi lagi. Kemudian jenis kelaminnya ya kan, siapakah orang-orang yang suka liburan atau traveling gitu ya kan, apakah laki-laki saja, apakah wanita saja, ataukah dua-duanya. Nah ya kan, kita masukkan ke mesin tadi itu kan ada pilihannya di situ, di apa namanya, di adset tadi itu ya, menentukan targetingnya. Jadi kita bisa pilih oh laki-laki saja atau oh perempuan saja, atau oh sesuai dengan fitur dan benefitnya ini bisa dua-duanya. Ya udah berarti pilih semua jenis kelamin gitu ya. Nah kemudian lokasinya. Nah, lokasinya di mana? Bisa mungkin kota-kota tertentu yang gede, atau mungkin teman-teman merasa bahwa karena produk ini bisa Anda punya, seperti kita di Keling punya apa namanya kantor cabang di seluruh Indonesia ya, bisa melayani gitu. Artinya itu adalah fitur atau benefit yang sangat luar biasa ya, yang bisa kita tawarkan kepada pelanggan. Kita nggak usah takut dong ambil targeting Indonesia gitu loh ya, karena hampir di semua provinsi di Indonesia, di kota-kota besar kita punya stokis center ya, stokis center yang bisa melayani gitu ya. Bahkan yang terbaru baru 2 hari kemarin kalau nggak salah di launching, hampir semua kurang lebih 12 stokis center brands ya yang dimiliki oleh Keling itu melayani someday ya kan, melayani COD someday gitu ya. Artinya kalau radius daripada calon pelanggan Anda itu nggak jauh dari kota, di mana kota itu ada stokis centernya Keling ya kan, hari itu juga ya, kalau dia mungkin belanjanya mungkin pesen sama Anda pagi, sorenya sudah bisa langsung datang. Ya, saya udah nyoba kemarin, ada pelanggan di Ambon, saya masuk di Kinet, saya pilih COD karena dia minta COD. Ternyata dulu ya kan COD cuma SAP aja, ya, cuma satu ekspedisi gitu yang siap. Nah ternyata sekarang brands Ambon sudah ada Someday Keling Express. Waduh, ini luar biasa banget gitu lah gue bilang ya. Artinya produknya malamnya saya input, paginya sorenya orangnya udah bilang, Kak, terima kasih, kacamatanya udah nyampe. Nah, teman-teman, ini adalah fitur dan benefit yang bisa dirasakan oleh konsumen kita atau pelanggan kita. Ini nilai jual, ya kan? Nah, kemudian setelah itu barulah kita akhirnya tahu. Nah, interest kita apa? Seperti yang tadi bahasa-bahasa
bahasa Facebook tadi ya, Anda ketika klik traveling atau berkaitan dengan jalan-jalan, di situ akan muncul mungkin pariwisata, ya kan, yang berkaitan ya interest, kemudian hotel, kemudian liburan gitu ya, kemudian perjalanan udara, ya kan, perjalanan darat, perjalanan laut, itu semua yang ada di algoritmanya interest Facebook. Nah, itulah yang Anda pilih. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa pahami ya mulai malam hari ini, oh ternyata begini ya menentukan target audiens daripada produk yang akan kita iklankan kayak gitu. Ya kan? Jadi nggak asal-asalan aja gitu ya, nggak asal-asalan ngiklan kacamata, audiensnya kacamata gitu ya. Ngiklan Black Jam, audiensnya kosmetik contoh kayak gitu, nggak asal itu gitu. Tapi ketika kita bisa breakdown apa fitur daripada produk-produk kita, contoh kayak Black Jam, kemasannya luar biasa gitu ya. Kalau udah dikunci klek itu dilempar aja nggak apa-apa, ya kan? Ya perempuan-perempuan yang suka jalan-jalan asal kasih masuk ke tas pun nggak masalah, ya kan, nggak gampang tumpah atau bocor karena kemasannya udah eksklusif banget gitu. Itu adalah fitur ya, fitur daripada produk itu sendiri. Kemudian benefit itu diperlukan oleh banyak orang. Nah, artinya ketika kita sudah tahu teman-teman fundamental daripada produk yang mau kita iklankan, kita tahu produk kita fiturnya seperti ini, kita tahu benefitnya yang akan kita berikan kepada konsumen seperti ini, sehingga kita pede, kita akan mulai merumuskan orang-orang seperti apa yang akan kita tawarkan benefit daripada produk kita. Nah, setelah ketemu list-list nama-nama daripada orang-orangnya siapa, kita bahasakan kepada bahasa mesin ya kan, bahasa mesin di Facebook sendiri, dimasuk di kolom ad set untuk menentukan target ya kan, menentukan kemana iklan saya akan di-sharekan oleh Facebook. Nah, seperti ini ya kan, jadi usia, jenis kelamin, lokasinya, kemudian mereka minati apa atau interestnya apa. Ya, nah itu teman-teman. Jadi dengan berdasarkan platform tadi, ketika kita udah tahu fitur, benefitnya, kemudian siapa orangnya, barulah kita bisa dengan lebih krit, ya kan, bisa lebih percaya diri gitu ya, lebih percaya diri untuk membuat targeting audience gitu. Kenapa? Karena teman-teman punya story latar belakang. Ini berdasarkan riset, ini berdasarkan mungkin penelitian Anda seperti itu ya. Itu yang akan membuat iklan Anda ini lebih powerful ya. Iklan Anda akan lebih powerful gitu ya. Beda dengan Anda tidak tahu juga, asal masukkan usia, asal masukkan jenis kelamin, asal masukkan lokasi, asal masukkan mungkin hanya kopas-kopas saja, apa yang bilang belanja online, tulis kacamata, tulis gitu ya. Tapi nggak tahu fundamentalnya, ini beda. Karena feel yang akan Anda rasakan ketika iklan itu jalan, kita akan bisa melihat performa ketika list itu masuk. Oh iya ya, sesuai nih orang ini, saya lihat akun Facebooknya, dia suka jalan-jalan. Interest saya juga sesuai dengan orang yang saya tulis. Nah, di situ akan muncul sebuah keyakinan bahwa akhirnya teman-teman bisa tuh ngebuat targeting audiens yang lebih jelas, ya kan? Nah, manfaat lainnya adalah ketika kita bisa buat audiens kita lebih mengena, ya kan, otomatis dong cuan kita, ya kan, budget atau saldo iklan kita akan lebih efisien, gitu ya, akan lebih terarah kepada audiens yang betul-betul kita harapkan gitu ya. Jadi akhirnya juga akan semangat dan nggak kecewa tentunya, gitu ya teman-teman ya. Nah, oke. Itu saja ya, terima kasih sharing sedikit ya tentang malam hari ini, tentang bagaimana tahapan sederhana menentukan target audiens di Facebook Ads gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita mungkin sharing-sharing lagi setelah ini ya. Mungkin ada yang mau tanyakan atau ada yang mau mau memperjelas gitu ya, karena saya lihat di sini banyak sifu-sifu ya kan yang hadir ya. Kita boleh sharing-sharing aja. Kita waktunya sampai jam berapa? Oke, teman-teman ya, materi saya sekian dan kita akan mulai kembali ke ini ya. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman ya, sekilas tentang bagaimana menentukan target audiens yang menarik ya. Jadi silakan mungkin teman-teman bisa bertanya gitu ya, atau teman-teman mau sharing atau boleh
ya, langsung aja di kolom chat ya, supaya kita lebih efisien waktunya ya. Mungkin sampai jam 9. Kakak Herto. Mana Kakak Herto tadi? Saya harus klik ini. Ini karena ini teman lama ini. Keren, dingin men. Nah ini dingin men ini ada cerita ini, ada cerita sama Om Herto ini. Iya, dingin men. Iya 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 iya. Bisa ya. Pakron apa kabar Pakron? Oke, ya. Ini siapa ini? Oke, teman-teman ya, luar biasa. Ya kan? Waduh. Kakak Handoyo, luar biasa Om Handoyo. Sehat-sehat Om di Jogja Om. Ya. Ayo. Nih, jaringan tidak bagus. Sabar-sabar Kakak. Nah, kasih contoh interest blackjet dong. Bukan main. Ya, kasih contoh untuk interest blackjet. Wah, ini keren nih sebenarnya ini. Iya kan? Cuma itu tadi ya. Mungkin karena waktu juga, tapi saya ingin sedikit memberikan gambaran lagi ya kepada Andi Prasetyo gitu ya. Andi Prasetyo, yang jelas Anda harus tahu yang tadi itu fiturnya. Ya, fitur daripada blackjet itu sendiri apa? Ya kan, fiturnya, mungkin bentuknya, atau mungkin kemasannya, atau mungkin harganya, ya kan, atau mungkin bahan kandungannya, itu semua adalah fitur. Ya kan, nah fitur-fitur seperti ini siapakah yang membutuhkan gitu ya, itu akan mengembang sendiri gitu ya, ketika teman-teman udah tahu fundamental setiap kita menentukan target audiensnya dari sini, produk apapun saya yakin deh ya kan, kayak gitu. Mungkin orang-orang yang membutuh seperti ini, nah itulah orang-orang yang akan menjadi menjadi audiens Anda gitu ya. Jadi silakan gitu ya. Nah, nanti kita akan coba lagi. Terima kasih ilmunya Coach Rizwan. Sama-sama Ibu Alma. Luar biasa. Ya. Siapa lagi? Nah, 1000 BV nggak mustahil, semangat. Nah, benar, bisa. Ya, luar biasa. Bisa ya. Nah, jadi oke, Zara, kalau kalian sendiri pakai interestnya khusus Black Jam. Oke, Black Jam ya. Nah, seperti yang tadi, fitur-fitur yang tadi ya, kita tahu dulu fitur kita apa, kemudian kita bisa merumuskan. Yang jelas kalau Black Jam lebih kebanyakan ke perempuan ya, perempuan, kemudian di situ akan masuk yang jelas tadi rumusnya, karena kalau kita bilang target audience, kalau biasanya saya ya selalu breakdown dulu gitu ya, fitur daripada produk saya ini apa ya, contoh Black Jam tadi ya kan, saya akan bikin di list di kertas ya, saya akan bayangkan dulu fitur produk saya ini apa. Black Jam, oh dia bentuknya gel, kemudian dia kemasannya bagus, kemudian apalagi mudah ya, mudah dibawa, ditaruh di tas gitu ya, karena cuma 50 mili gitu ya. Nah, kemudian apalagi fitur-fiturnya, nah itu dipecahkan dulu ya. Setelah tahu fiturnya, kemudian benefitnya apa gitu ya, baru kita bisa menentukan. Yang jelas kalau kita udah breakdown dari situ, baru kita akan ketemu akar-akarnya ya, akar-akar daripada produk ini apa gitu ya, akan ketemu secara otomatis. Apalagi yang udah sering beriklan, biasanya ketika ngeklik audience interestnya itu ya, ngeklik interestnya biasa sering muncul nama-nama interest gitu ya. Contoh kayak kosmetik, di situ banyak jenis ya kan, banyak jenis sebenarnya. Kalau kita bilang kosmetik, ada beauty care line, kemudian beauty shop gitu ya. Pengembangannya bahasa di Facebooknya itu sendiri itu banyak banget kayak gitu ya. Nah, yang penting teman-teman harus pahami fundamentalnya itu. Kalau udah tahu fundamentalnya, saya yakin akan mudah menentukan target audiensnya. Ya, oke, saya mau nanya kakak, saya jualan di halaman kurang cepat laku, minta solusinya dong kakak. Saya 1000 BV banyak di offline. Oh gitu ya. Nanti kalau seandainya belum belum ikut training TDNM ya, saran saya yang pertama ikut training TDNM. Kemudian yang kedua, segera follow
website Akademi Inspirasi, karena fitur yang terbaru ada fitur tentang 1000 BV itu mudah ya, bagaimana menggunakan platform digital seperti WhatsApp, seperti Facebook Ads ya, mulai dari yang pesan bahkan sampai yang advance, ada konversi lead ya. Nah, itu dijelasin cara-caranya di situ ya. Teman-teman bisa follow langsung untuk ngikutin bisa ngikutin website Akademi Inspirasinya supaya bisa langsung dipandu di situ ya, dipandu. Nah, kemudian yang ketiga juga saran saya, hubungi upline Anda yang memang lagi gentol-gentol ya, artinya lagi fokus-fokusnya memaksimalkan media online gitu ya. Anda bisa sharing sama beliau untuk bagaimana benar-benar belajar beriklan yang benar atau bagaimana menghasilkan omset lewat online yang benar ya. Kakak siapa nih, nggak ada namanya. Kakak ikat pinggang berlabel mana? Ini kakak ikat pinggang keling yang berlogo, fiturnya di bagian apa ya kak? Nah, logonya di situ kan ada tormalinnya, ya kan? Ada ini ya, ada batu-batu giok kalau nggak salah itu ya, ikat pinggang itu ya. Nah, itu bisa dijadikan bisa dijadikan fitur gitu. Ini keunggulan daripada produk itu. Dan selain itu saya yakin bahan kulit ya, bahan kulit atau itunya bukan bahan biasa ya kan, karena itu juga ada kayon anunya kalau nggak salah ya kan. Nah, itu adalah pada fitur ya, artinya keunggulan yang bisa kita jual kepada orang lain gitu ya. Nah, bisa pelajari knowledge produknya. Ini pentingnya di sini ketika kita menentukan fitur, kita harus tahu dulu produk knowledge-nya. Itu lebih gampang banget kita menentukan fiturnya. Ya, oke. Kemudian Pak Aman ST, dalam 3 hari nggak ada list masuk, mesti gimana coach? Aku bilang ganti iklan. Ya, ganti iklan. Karena begini, kalau saya ya pribadi ngajarin mitra-mitra saya, beriklan itu bukan yang pertama closing, bukan. Tapi beriklan itu yang pertama bisa dan leads masuk. Entah itu leads-nya alay, yang penting ada leads masuk. Artinya pesan kita diterima gitu. Ketika kita contoh bercerita iklan pesan ya, terus kemudian ada orang ngeklik walaupun itu alay dan segala macamnya, nggak masalah. Tapi ini indikator daripada iklan kita itu memang jalan. Tapi ketika iklan kita belum disentuh atau nggak ada pesan sama sekali, nggak ada leads masuk sama sekali, pesan saya kalau udah lebih dari 3 hari ganti ya. Bisa ganti, pertama ganti gambarnya dulu, ganti copywritingnya, baru ganti target audiensnya. Ingat ya susunannya ya. Yang pertama ganti ads copy atau gambarnya, gambar dulu karena visual itu yang dilihat orang ya. Ditambahkan lagi copywritingnya dimantapin, karena ini 2 hal ini yang keluar yang dilihat orang ya kan. Kalau ini udah bagus, di dalamnya target audiensnya. Nah, seperti materi malam ini bisa diterapkan, target audiensnya dimantapin. Kalau orang nggak ngeklik sama sekali, walaupun sasarannya udah bagus, berarti memang materi iklannya harus diganti. Ya, karena orang nggak tertarik dengan gambar atau materi iklan Anda gitu ya. Jadi saran saya, Pak Aman, ganti iklannya. Nggak apa-apa ya, saya kalau trouble bikin iklan di awal-awal belajar itu, ya kan, belajar iklan tuh kadang sampai 100 kali gonta-ganti iklan ya. Tanya sama Mas Bejo, Mas ini gimana, ganti lagi, Mas ini gimana, ganti lagi, udah gitu aja. Karena kita bicara digital itu memang sangat cepet banget dan kita pun harus menyesuaikan gitu ya. Nggak boleh malas-malas, waduh aku udah bikin, nggak boleh gitu ya. Ganti aja lagi gambar, bila perlu sediain 50 gambar. Nah, gitu ya, yang original yang Anda edit sendiri. Ya, 50 gambar Anda edit. Anda mungkin udah belajar nano influencer ya, bagaimana ngedit. Nah, itu siapin 50, coba semuanya. Mana gambar yang bagus itu yang dipakai. Gitu loh. Jadi ingat, beriklan Facebook nggak ada untung-untung tiba-tiba untung gitu ya, nggak ada. Semuanya berdasarkan sains, berdasarkan ilmu, berdasarkan riset gitu ya. Jadi sayang sekarang iklannya ada jalan terus dengan beberapa gambar dari 50 gambar sebelumnya saya coba iklankan. Ya, jadi 51 adset, 1 campaign gitu ya dengan targeting audience sudah ada, kemudian materi iklannya ya kan
di materi iklan ini saya bikin ada 3 gambar, ada 5 gambar. Nanti saya lihat tuh mana yang bagus saya pertahanin, mana ada like-nya, ada komennya. Saya yakin dari situ leads masuk, itu saya pertahankan. Yang nggak ada saya matikan. Saya matikan sampai akhirnya ketemu 3 gambar yang memang benar-benar bagus. Oh, ini ternyata gambar yang bagus. Gitu loh ya, jadi nggak kita bikin satu gambar dengan harapan iklan saya harus bagus dari satu gambar ini, nggak boleh seperti itu teman-teman ya. Jadi harus bikin banyak gambar bila perlu supaya banyak referensi dan kita lempar ke audiens di Facebook sendiri mana yang akan sesuai gitu ya dengan performa iklan Anda, gitu ya Om Aman ya. Ini banyak banget nih ya tampilannya dengan contoh iklan, fiturnya, benefitnya. Oke. Ini Coach, aku pernah iklan pas diajarkan bersama TDNM. Oke, lalu nggak dilanjutin. Kok bisa sampai sekarang bisa dapat chat masuk dan bisa bawa ke WA ya? Nah, yang macam itu bagusnya diiklanin lagi atau gimana ya? Pas TDNM itu saya setting 4 hari aja gitu. Oh gitu, boleh Bu. Siapa nih namanya? Nggak ada namanya sih. Oke, ini ya dilanjutin aja. Kalau udah kayak gini, berarti itu mungkin iklannya bagus, ya kan? Tinggal jalan terus gitu ya, long term gitu. Karena nanti akan mesin Facebook akan menyeleksi, akhirnya akan ketemu dengan target audiens yang sesuai dengan harapan Anda. Ya intinya kalau Anda udah ngerasa itu bagus, lead-nya banyak masuk, ya udah pertahanin, iklanin aja lagi itu. Ya, oke. Siapa ini Kariswan, iklan dengan metode apa, CBO atau mono? Ya, CBO untuk konversi, mono untuk iklan pesan. Iklan pesannya mono, ya. Nah, itu kan hanya targeting. Yang jelas malam ini yang ingin saya sampaikan lebih lebih detailnya adalah bagaimana kita menentukan target audiens yang lebih jelas. Ya, sehingga teman-teman benar-benar ya bisa bisa tahu gitu ya ketika membuat sebuah iklan gitu ya, karena produk kita banyak banget ya, silakan dieksplor ya kan, dicoba dengan riset tersendiri ya. Ini apa nih? Banyak geser-geser ya. Coach Nison mau tanya, efektifkah kita iklan pesan dan di bagian call to action-nya kita tambahkan link produk agar konsumen lebih memahami produk yang beli? Oke. Nah, ini pertanyaannya iklan apa? Iklan pesan. Nah, ingat kalau kita beriklan pesan lebih memahami produk, boleh gitu. Sebenarnya kalau kita ngomong CTA kan sekarang klik tombol itu kalau Anda messengernya iklannya itu messenger, call to messenger, masuk ke messenger, di situ kita bisa interaksi juga ya kan, menggunakan fitur balas pesan yang ada di balas tersimpan ya, yang ada di fitur messenger. Kemudian ketika Anda menggunakan WA bisnis ya kan, atau mungkin nomor Bitly yang akan connect ke WhatsApp bisnis Anda juga boleh gitu. Yang perlu dipahami adalah ketika kita beriklan pesan, berarti kita memberikan ruang untuk orang berinteraksi, berkomunikasi gitu ya, kayak gitu. Artinya ketika kita iklan pesan, kita tahu bener ya pesan saya udah diterima, dan ketika dia nanya berarti disitulah proses kalau pesan kita diterima gitu ya. Jadi ketika dia nanya ini untuk apa, ini warnanya apa, ini bisa nggak untuk begini, kita jangan menggerutu ya. Artinya ini orang kok banyak nanya sih, nggak boleh, karena memang iklan pesan tujuannya itu. Ya kan, artinya pesan kita tersampaikan, iklan kita tersampaikan, kemudian dia merespon dengan cara berpikirnya dia. Mungkin dia belum tahu harganya, dia belum tahu manfaatnya, dia ingin minta kepastian ini original atau tidak gitu ya. Nah, disitulah kita berinteraksi gitu. Yang jelas, kalau iklan pesan selalu kasih ruang untuk berinteraksi ya, supaya orangnya benar-benar puas dan iklan pesan Anda sesuai dengan sasaran. Oke ya, nggak ada namanya sih. Kemudian, Coach, kalau iklan kita sudah 2 hari belum ada yang masuk gimana? Berapa perharinya dulu, iklannya iklan apa dulu, ya kan? Kalau saya target minimal 3 hari sampai 5 hari ya. 3 hari sampai 5 hari, kalau iklan Anda udah jalan, targetnya yang pertama like, komen, dan leads masuk.
Entah itu kalau ada iklan pesan lewat Messenger atau lihat klik WA masuk ke WA, selama 3 hari itu pastikan ya kan komennya ada, like-nya ada di iklan Anda, kemudian ada lead masuk. Kalau 3-3 ini nggak ada, ganti iklannya. Ya, ganti gambarnya, ganti copywriting-nya atau ganti videonya, terserah. Yang penting materi iklan yang tampil dilihat orang di beranda Facebook-nya mereka itu kita ganti. Gambarnya mungkin, videonya kita ganti. Ya kalau udah 3 hari tuh nggak ada list sama sekali, ganti. Ya coba lagi 3 hari lagi nggak itu, ganti lagi kayak gitu. Semakin sering Anda melakukan eksperimen, ya kan, membuat gambar sendiri, membuat gambar yang original, ngedit sendiri, kasih kacamata, itu akhirnya teman-teman akan merasakan feel, oh membuat gambar yang bagus untuk FBS itu begini. Nah itu yang terpenting. Ya, itu yang terpenting. Yang kita mau adalah teman-teman bisa membuat skenario materi iklan sendiri, membuat skenario target audiens sendiri, ya, supaya iklannya juga bisa lebih ini, ya, powerful. Coach Rizwan mau nanya, bisakah kita edit audiens saat iklan berjalan dan lead masuk rata-rata 10-15 per hari, tidak pernah lebih dari 15.000. Wah keren banget ini, cuma namanya Facebook user sih. Ya ini bagus nih, kalau sudah 10-15 per hari berarti kalau resultnya CPR-nya murah banget, ya kan, bisa 1.000 bahkan bisa ya kan 1.500 sampai 1.000. Waduh keren banget itu. Ya terusin gitu. Enggak, maksudnya kalau udah bagus begini ya jangan diedit dulu. Ya, jangan diedit dulu, sambil jalan, sambil ngelihat lead masuk ini matang nggak, bagus nggak gitu ya, sesuai dengan harapan Anda nggak kayak gitu. Kalau masih bagus, leads-nya banyak masuk, ya pertahanin aja dulu, ya seperti itu. Kalau untuk masalah ngedit ketika iklan itu berjalan, boleh-boleh saja, ya. Yang penting jangan dimatikan campaign-nya, ya kan? Campaign-nya jangan dimatikan. Kalau mau diedit ad set-nya atau audience set-nya, mau ganti usia atau mau ganti targeting, boleh. Ya kan, yang penting campaign-nya jangan dimatikan gitu ya. Kalau Anda matikan campaign Anda, berarti iklan Anda yang udah jalan 1 minggu, 2 minggu yang lalu, itu hilang semua story-nya. Story-nya akan hilang semua, performa iklan itu hilang semua, akan ganti dibaca baru gitu ya. Jadi kalau mau ngedit, biarin campaign itu hidup, kemudian edit aja di adset-nya gitu ya, adset mana yang Anda mau tambahkan atau gantikan. Ya, itu sah-sah saja. Boleh. Johor baru hadir, luar biasa ya, Malaysia ya, orang-orang Johor. Coach, nah, Coach kalau iklan sudah ada yang komen, baiknya kita langsung jelaskan produk dan harga di kolom komen atau suruh di WA kita. Ya, dengan kadang ada yang tidak mau disuruh WA, bagaimana itu Coach? Oh gitu, ya, gini ya, artinya ketika audiens itu masuk ya, kita kan nggak tahu nih, biasanya nih gini, pengalaman saya, kalau di dunia digital, orang-orang yang beli itu biasanya kalau kita bilang Facebook organik ya, orang yang mau beli itu langsung inbox. Dia langsung inbox aja, Mbak itu harganya berapa, kalau warna ini ada nggak, kalau COD bisa nggak, habis itu langsung beli. Kayak gitu, ya kan? Nah biasanya tuh yang komen-komen tuh hanya rusuh aja. Nah, saya banyak ketemuin teman-teman iklan itu kadang frustasi dengan komen-komen yang harganya berapa gitu ya, dikasih link, harganya berapa, disuruh masuk inbox, harganya berapa, disuruh masuk WA. Kadang-kadang mereka jengkel, terus kita juga akhirnya ini gimana sih gitu ya, harus jawabannya gimana sih, karena biasanya gini teman-teman, orang yang memang hanya nanya-nanya kayak gitu biasanya juga nggak beli. Kayak gitu loh, ya kan, nggak beli gitu loh. Artinya gini, kita nggak usah khawatir, kita udah kasih WA nih, dia nggak masuk WA, ya nggak apa-apa, no comment, dia biasanya juga nggak beli tuh. Kalau yang beli tuh biasanya langsung masuk inbox, kalau nggak ada link di situ dia pasti klik, ya. Karena rata-rata ya di Facebook itu orang yang beli itu adalah orang yang memang mau beli, ya, orang yang mau beli. Kalau yang masih mau tanya-tanya ya mau tanya-tanya aja. Kayak gitu ya, hanya mau nanya-nanya aja gitu. Jadi kita jawabin dia nanya sana sini, nggak ada ujungnya juga, akhirnya dia nggak beli kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir yang komen-komennya apa segala macam, nggak usah khawatir. Kalau memang Anda menggunakan pola masuk ke WA, ya tunggu aja, berarti orang yang komitmen akan masuk ke WA. Kalau Anda menggunakan pola masuk ke Messenger, ya pastikan dia masuk ke Messenger. Kalau dia masuk Messenger, berarti dia melakukan interaksi yang baik, dia mau ya kan dengan penawaran iklan yang Anda berikan, ya.
Seperti itu. Kalau dia rese sendiri ya udah biarin gitu ya. Mungkin dia bukan orang yang mau beli, dia hanya orang yang ingin mau kepo-kepo aja gitu ya. Dan itu banyak banget ya, teman-temannya banyak banget ya. Oke. Ini kok pertanyaannya, dengan budget 15.000 per hari, audiensnya di bawah 1 juta atau di atas 1 juta, bagusnya. Oke, nah ini keren nih pertanyaannya. Ya ini karena ini apa berkaitan sama audiens ya, berkaitan sama audiens. Bagusnya di atas 1 juta atau di bawah 1 juta. Saran saya sih di bawah 1 juta. Ya, karena 15.000 per hari. Ya, 15.000 per hari. Kemudian targetingnya minimal di bawah 1 juta. Bahkan kalau saya ngelihat masta-masta yang sudah bisa mengkerucutkan audiens gitu ya, mereka bisa cuma dengan audiens 10.000 ya kan, atau dengan audiens 500.000 gitu ya, bisa dijadikan itu audiensnya. Di tingkat advance Anda bisa bikin custom audiens atau lookalike audiens. Contoh lookalike audiens Anda cuma 5.000 gitu ya, nggak apa-apa, iklanin hanya untuk 5.000 dengan budget 15.000 tadi gitu ya. Tapi ketika iklan kita kecil, kemudian budget anggaran kita terlalu besar, biasanya ini biasnya lama ya. Jadi untuk mendapatkan audiens yang betul-betul spesifik itu agak waktunya ringnya lama ya. Saya ngikutin di Telegram 1000 BV itu mudah ya, rata-rata teman-teman yang audiensnya memang sejutaan itu mereka bisa closing di atas 10 hari ya, atau rata-rata minimal 10 hari lah baru mereka bisa closing. Nah artinya dengan audiens yang luas, dengan budget kita yang sangat kecil, ini Facebook ya mesinnya membaca nih sebenarnya kita mau seperti apa sih. Nah disitulah kita butuh sabar ya kan, kita butuh sabar karena budget kita cuma 15.000, kemudian audiens kita juga segini ya, kelihatannya agak besar. Nah disitulah kita harus sabar menunggu sampai akhirnya iklan kita tersampaikan kepada audiens yang benar-benar sesuai dengan harapan kita. Ya, kayak gitu. Jadi kalau 15.000 per hari ya saran saya di bawah 1 juta bagusnya ya, supaya lebih efisien budgetnya juga dan bisa lebih sesuai dengan target sasaran ya. Oke, makasih ilmunya coach. Jadi kalau ada yang tanya harga langsung kasih WA atau klik pesan. Tanya harga, jadi kalau ada yang tanya harga langsung klik WA atau klik pesan. Nah itu tadi, kalau iklannya pesan boleh, kalau memang dia sudah klik WA atau dia mau ini langsung aja, tergantung pola yang Anda gunakan ya Mas Gunawan. Kalau pola Anda gunakan memang mau kasih harga, ya kasih aja harga. Kalau pola yang Anda gunakan harus ke WA dulu, ya ke WA dulu, kayak gitu ya. Artinya yang penting di sini adalah jangan Andanya yang bingung gitu ya, jangan Andanya yang bingung ya, karena biasanya orang-orang yang hanya kepo-kepo gitu nggak beli. Kayak gitu, ini saya banyak itu komentar yang langsung harga, jangan blok, jangan belit-belit sana sini kayak gitu. Ya ketawa aja gitu, tetap aja kalau aku memang ngasihnya link WA ya kasih link WA kayak gitu. Tapi fleksibel aja lah. Ya ada orang yang langsung ngasih harga gitu, terserah aja gitu, mana nyamannya. Karena pola ini kan terus bergeser gitu teman-teman, mana yang bisa. Bahkan sekarang saya temukan banyak teman-teman yang menggunakan power closing tidak dengan pattern gitu ya, tapi dengan komunikasi langsung. Nanya harga dikasih harga, minta tanya keluhan ya dijawab keluhannya, kalau kayak gini kan solusinya gitu ya, atau dia nanya yang lain langsung didiskusikan. Banyak teman-teman yang testimoni dengan cara yang TikTokan kayak gitu bahkan bisa closing kayak gitu ya. Kembali lagi, kalau yang bisa menggunakan power closing, kalau yang bisa menggunakan langsung hard selling ya, langsung mau ngasih harga boleh gitu. Kalau mau langsung harganya karena Anda mungkin menjaga iklan Anda supaya engagementnya bisa lebih tinggi kayak gitu ya, Anda menjaga supaya harganya orang mungkin nanya, komen atau like, Anda menggunakan strategi itu ya boleh gitu kan. Anda mungkin kasihnya di Messenger atau nanti di WA itu juga boleh ya. Makanya dari awal selalu udah memutuskan ya kan apa strategi yang digunakan. Kalau CPR mahal diganti campaign apa headsetnya aja coach? Oh, kalau namanya ganti, saran saya selalu dari materi iklan ya, dari gambar copywritingnya ya, itu dari situ. Namanya ganti selalu dari situ. Terkecuali kalau Anda udah ketemu gambar dan copywriting yang bagus, ya, baru bisa main di headset gitu ya. Jadi polanya yang diganti dari yang depan dulu, yang kelihatan orang, ya, yang dalamnya. Setelah itu gitu, kalau udah ketemu gambar yang bagus, copywriting yang bagus, baru mainkan di headset gitu ya. Nah kalau ganti campaign terkecuali iklan tuh nggak bagus. Oke.
Coach budget 12 per ini 15.000 per hari Indonesia atau cukup lokasi satu saja di Indonesia? Boleh Indonesia atau satu hari juga boleh. Ya, semuanya by eksperimen, semuanya by riset. Anda mau sekali Indonesia atau kota-kota tertentu juga boleh. Makanya pahami tadi itu, fitur produk Anda apa, benefitnya apa, kemudian penawarannya untuk siapa. Nah, orang-orang itu ada di mana, ya gitu kan? Yang terakhirnya kan untuk lokasi kan orang-orang itu ada di mana gitu ya. Kalau di kota ini paling banyak boleh kayak gitu. Contoh Anda menargetin produk untuk pelajar gitu ya, kota-kota yang banyak pelajar, mungkin Yogyakarta gitu ya. Nah, itu bisa gitu ya. Kalau mau produk Anda dibutuhkan oleh orang di lokasi di mana aja di Indonesia, ya udah targeting Indonesia juga boleh. Oke. Kita jam berapa ya? Ini udah 9. Oke ya. Nah, ada lagi? Oke, Rizky Alrianda Nasution. Kalau iklan sudah banyak like dan komen, sudah tembus 500 like dan komentar, tapi ya besarnya kadang 6.000 per leads, tapi pernah kalau lagi rame 2 sampai 3 lead. Bagusnya lihat gitu. Nah, kalau udah seperti ini perhitungannya adalah di closing, ya. Real closingnya berapa nih? Anda masih untung atau enggak? Karena metrik Facebook itu ya, patokan yang paling tinggi itu adalah closingnya berapa. Itu patokan yang paling tinggi. Kalau di bawah-bawah kita bisa baca CPC-nya, kemudian ya klik per klik per ininya, cost-nya, kemudian kita bisa lihat CTR-nya, kemudian kita bisa lihat CTR link-nya gitu ya. Itu metrik-metrik daripada susunan Facebook gitu. Tapi yang paling tinggi adalah kalau saya udah habis budget sekian, ya kan, berapa saya closing gitu ya, berapa closingnya gitu ya. Nah, contoh udah jalan 10 hari, Anda udah habis duit 150.000, kemudian udah closing 3, Anda hitung sendiri, untung nggak kira-kira udah 100.000 habis, closing 3 kacamata premium 7 contoh, ya kan, atau 2 premium 5, 1 premium 7, kira-kira untung nggak? Untung, ya udah lanjutin kayak gitu, ya lanjutin gitu. Nah, karena kalau dibilang ini udah performanya bagus, leads-nya juga banyak masuk, tinggal yang paling tinggi adalah CPR-nya. Ya. Kalau untung, lanjut. Oke. Assalamualaikum, Kus. Buat copywriting iklan kita buat sendiri ya, Kus. Nggak perlu ngopi punya, bener banget. Ya, bagusnya adalah buat sendiri. Nah, itu tadi. Jadi kalau ketika kita udah tahu target audiens kita apa, kemudian kita dari fiturnya kita tahu produk kita apa, benefitnya apa, untuk siapa, kita udah tahu orang-orangnya, kita bisa bikin ads copy atau copywriting ya sesuai dengan target audiens kita tadi itu. Ini akan lebih nendang. Contoh yang tadi kita bilang target audiens kita adalah traveling. Jadi kita bisa nulis cerita di situ. Anda suka jalan-jalan, ya kan, liburan bersama keluarga, akan lebih nyaman ketika menggunakan kacamata iono nano, terhindar dari radiasi dan segala macam. Nah, itu lebih ngena karena Anda bisa menyinggung orang yang liburan, ada kata-kata liburan, ada kata-kata kacamata, kemudian bisa terhindar dari radiasi sebagai anti UV ya. Kacamata premium 7 kan ada anti UV-nya tuh gitu ya, menghindari dari pancaran radiasi sinar matahari gitu. Jadi copywriting-nya itu berkaitan. Jadi dari gambar iklan Anda, kemudian teks copywriting, kemudian targetnya itu saling berkaitan. Nah, inilah yang dibilang dengan campaign yang akan nantinya bisa performanya full banget. Ya, performanya powerful banget gitu ya. Karena sesuai banget gambar yang dipilih, teks yang ditulis sama audiens yang dipilih pun sesuai. Gitu ya. Namanya Facebook user sih. Ini Katin. FB Ads keren, selama 1 tahun iklan gak pernah putus, 1 bulan bisa 2 poin. Luar biasa ya Katin ya, bisa setiap bulan 2 poin. Oke. Selamat kami dari Bungo Jambi. Nih Coach dari Bungo Jambi, ya Bunda Resti, ya, oh ya ini iklan sudah berjalan berapa minggu tapi belum ada yang nanya, gimana Coach solusinya? Ganti iklan, kalau udah lebih dari 3-5 hari belum ada leads masuk, saran saya ganti iklan aja, ya, ganti iklan, gambarnya cari lagi deh, gitu, ya,
Gambarnya pilih lagi deh, siapin 10, 20, bahkan 30 gambar untuk Anda buat iklan. Ya, siapkan. Semakin banyak materi bahan untuk iklan Anda banyak, itu semakin bagus. Ya, jadi nggak terpatok dengan satu. Jadi 3 hari, 5 hari nggak bagus, langsung diganti. Ya, karena saya masih lihat banyak sekali yang menggunakan gambar asal-asal copy paste gitu ya. Karena bagusnya adalah gambar yang benar-benar powerful dari Anda edit sendiri. Ya. Halo Coach Rizwan, iklan pesan tombol mau aktifkan otomatis atau manual? Oke, bisa otomatis, bisa manual. Ya. Sebenarnya sih kalau saran Facebook kan otomatis sih gitu ya, gitu. Tapi kebanyakan kita biasanya menggunakan manual. Tapi sebenarnya itu kembali lagi karena kalau otomatis itu akan algoritma Facebook akan secara otomatis menge-sharekan iklan kita di mana ketika platform, jadi satu beranda iklan kita itu bisa masuk ke 20 jenis media sosial kalau nggak salah, atau platform media sosial gitu ya. Dia bisa masuk ke YouTube atau masuk ke Instagram atau masuk ke TikTok kayak gitu-gitulah ya. Itu yang dibilang oleh iklannya akan jalan kemana gitu. Nah, di posisi tertentu ketika kita gunakan otomatis, maka Facebook akan melihat di mana platform dia yang rame, dia akan iklankan ke situ gitu ya. Tapi memang semuanya ada plus minusnya gitu ya. Kembali ke teman-teman gitu, mau gunakan yang mana, mau yang otomatis atau yang manual. Nah, kalau yang manual sudah otomatis, kita hanya mau ke beranda Facebook ya, karena mungkin kita punya satu pemahaman knowledge, Facebook masih banyak penggunanya, orang yang scroll Facebook masih banyak, udah deh saya pakai manual, saya pastikan di Facebook aja atau di beranda-berandanya Facebook. Itu juga boleh ya. Kembali lagi kepada ini Anda ya, riset ininya Anda. Mau tanya Abi, fitur dan benefit Blackjet apa ya? Stop tambah-tambah urusan. Ya. Nanti dia gitu ya. Oke, siap, thanks. Oke. Itu ya. Mungkin teman-teman, malam hari ini itu aja ya yang bisa saya bagikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya pakai tadi. Oke. Baik. Ya, sudah jam 9. Gitu ya, saya rasa cukup lah ya. Ya, oke ya. Coach belakang saya pertanyaan, mana pertanyaannya Mas Coach? Yang belakang sudah dijawab pertanyaan, kok saya nggak dijawab dari tadi Coach. Tanya mana? Masalah apa nama Facebooknya Facebook user ya, namanya siapa gitu ya. Coba masuk lewat link stream ya supaya ini, karena yang nanya gini ya, scroll gitu ya, banyak gitu ya, jadi lewat gitu kan. Oke, doakan kita bisa FBH, insyaallah ya. Selamat terus mau belajar, mencoba pasti bisa gitu ya. Oke, guys semua, teman-teman semua, terima kasih atas waktunya gitu ya. Luar biasa, terima kasih. Oke, nah, oke, ya, jadi sharing kita malam hari ini sekian sampai sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman bisa langsung praktekkan ya, harapannya adalah langsung praktekkan, karena semakin banyak teman-teman nyoba, kemudian mempraktekkan, ngambil kertas, nulis benefitnya produk, contoh klorofil gitu ya, benefitnya apa nih gitu ya, thread 1, 2, 3 gitu ya, kemudian fiturnya apa, tentukan fiturnya dulu, ya fiturnya apa, 1, 2, 3, kemudian benefitnya apa gitu ya, kemudian siapakah orang-orang yang membutuhkan ini kayak gitu ya, nah terakhirnya baru bahasakan kepada bahasa mesin, ya mesin Facebook gitu ya, karena kita nggak bisa ngomong Facebook, cariin dong orang-orang yang mau minum klorofil, nggak bisa kayak gitu ya. Gitu, Facebook juga bingung ya kan kayak gitu. Nah itu aja teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, karena kita benar-benar ingin kita benar-benar ingin mewujudkan gitu ya, kita benar-benar ingin
membuktikan kalau 1000 BV itu mudah ya. Jadi mudah-mudahan dengan target audiensnya yang benar, kemudian teman-teman benar-benar ingin ngulik bagaimana membelajar iklan ya. Saya doakan semuanya mudah-mudahan semua walaupun di tengah pandemi ya kan rezekinya, karena saya sendiri juga terus ngiklan, alhamdulillah ya, iklan gak pernah jadi masalah gitu ya, selalu aja ada closingan tiap hari karena di dunia maya itu luas banget gitu ya. Rezeki kita insya Allah ada aja selama kita benar-benar terus mau memperbaiki iklan kita, performa iklan kita terus kita memperbaiki, targetingnya mau benar-benar terus kita kulik ya. Saya yakin teman-teman nanti pasti akan dapat satu campaign yang benar-benar produktif, yang benar-benar bisa ngasilin, sehingga 1000 BV itu benar-benar mudah ya. Kalau 1000 BV udah mudah, Anda udah percaya diri, tinggal diduplikasi kepada semua tim Anda ya, akhirnya 1 juta BV itu mudah gitu ya teman-teman ya. Terima kasih partisipasinya malam ini ya, coach-coach yang semua hadir malam ini. Kita ketemu lagi di FB Live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sukses untuk kita semua. Oke.